أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها التلاميذ والتلميذات في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الخاصة Padang Panjang. نستمر درسنا عن اللغة العربية الواجبة. أما أهداف التعليمية في هذا اليوم يجب على التلاميذ أن يفهموا عن الاسم المفرد والمثنى والجمع. Jadi para murid, hari ini kita akan membahas tentang isim mufrad, mutsanna dan jamak. Ini pembahasannya hampir sama dengan bahasa Arab peminatan yang sudah antum dan antuna pelajari di bahasa Arab peminatan. Sebelumnya para murid, kita persepsi dulu masalah isim. Kita sudah pernah membahas isim pada bab pertama. Untuk sebagai pengingat, isim itu adalah kata benda. Dia banyak ciri-cirinya, cuma ada ciri-ciri utamanya. Ciri-ciri utamanya itu ada dua. Yang pertama, kalau dia pakai alif lam, atau kalau tidak pakai alif lam, dia bertanwin. Jadi kalau ada kalimat kata bahasa Arab, ada pakai alif lam, dia masuk isim. Jadi kemudian kalau ada juga ketemu kata bahasa Arab bertanwin belakangnya, dia juga termasuk isim. Al-ismu bin nazari ila nau'i. Isim itu ada dua jenisnya. Ada yang pertama isim muzakkar, ada isim muannas. Kenapa kita bahas ini dulu sebelum kita membahas isim mufrad, mutsanna, jamak? Para murid harus memahami dulu ini jenis isim yang dua ini. Apa itu isim muzakkar? Isim muzakkar itu isim atau kata benda yang menunjukkan jenis atau makna laki-laki. Dia dianggap maknanya laki-laki dalam bahasa Arab. Kalau isim muannas, dia adalah kata benda yang menunjukkan jenis atau makna perempuan. Ya, dalam bahasa Arab dia bermakna perempuan, ya. Bukan jenis kelamin perempuan, tapi bermakna perempuan. Ciri-cirinya untuk isim muannas ini adalah diakhiri dengan ta marbutoh. Ya, biasanya diakhiri dengan ta marbutoh. Bedanya dengan isim muzakkar tidak memakai ta marbutoh. Contohnya seperti ini. Kalau isim muzakkar, kitabun, qalamun. Kitabun ini artinya buku. Memang ada buku jenis berkelamin laki-laki? Tidak. Ini maksudnya dia bermakna muzakkar, bermakna laki-laki. Jadi apa ciri-cirinya kitabun di sini? Kitabun dia berakhiran tanwin, dia termasuk isim. Qalamun gitu juga, dia berakhiran tanwin, dia termasuk isim. Kemudian jenisnya itu termasuk muzakkar. Kenapa dia dimasuk muzakkar? Karena tidak berakhiran ta marbutoh. Ustazun, tilmizun, artinya murid. Jadi keempat-empat ini adalah contoh dari isim muzakkar. Selanjutnya, kalau untuk isim muannas, lihat contoh di sini, ustazah, tilmizah, haqibah, kurrasah. Ini berakhiran ta marbutoh seluruhnya. Jadi kalau ada kata bahasa berakhiran ta marbutoh, dia termasuk isim muannas. Selanjutnya, ada pula isim ini ditinjau dari bilangannya atau jumlahnya. Yang pertama istilahnya adalah isim mufrad. Kemudian yang kedua adalah isim mutsanna. Dan yang ketiga adalah isim jamak. Kita akan bahas satu persatu ini. Yang pertama isim mufrad. Apa maksud isim mufrad? Isim mufrad ini adalah kata yang menunjukkan arti bahwa benda ditunjukkan itu adalah tunggal, tidak dua atau lebih. Jadi intinya mufrad itu adalah satu. Ini contohnya kitabun, ustazun, madrasah. Kitabun ini andai kata berubah pun menjadi kitabin atau kitabana, tidak, tetap maknanya itu satu buku. Termasuk juga ustadz, ustazin, ustazan, tetap satu guru. Begitu juga madrasah, satu sekolah. Ini namanya isim mufrad. Dan ini adalah asal kata dari bahasa Arab isim mufrad ini. Kemudian ada lagi istilahnya isim mutsanna. Apa itu arti isim mutsanna? Adalah kata yang menunjukkan makna dua atau ganda. Ingat aja, ini gambarnya musanna, ini musanna. Ingat, dia itu adalah bermakna dua. Bagaimana cara membuatnya? Cara menjadikan isim mufrad menjadi isim musanna, andai kata dalam posisi marfu'. Marfu' itu andai kata isim musannanya dalam posisi mubtada ataupun khobar ataupun nanti menjadi fa'il. Ya. Ini dengan cara menambahkan huruf alif dan nun pada akhir kata bentuk mufrad. Alif dan nunnya baris bawah.
huruf akhir sebelum penamaan berbaris fathah. Kita langsung ke contoh. Ini contohnya. Muslimun, seorang muslim. Kita ingin membuat bahasa Arab dua orang muslim. Bagaimana caranya? Sebagaimana penjelasan tadi. Yang pertama, jadikan huruf terakhir baris atas, muslimun itu jadi baris atas, muslimah jadinya, tambah alif dan nun. Kalau tulisannya bisa digabungkan, gabungkan. Jadinya lah muslimani. Contoh yang lain, sobirun, orang yang sabar. Kita ingin buat bahasa Arab dua orang yang sabar. Sobirun menjadi, ya huruf terakhirnya jadikan baris atas, tambah alif dan nun. Sobironi. Ingat, untuk isim musanna, nunnya itu baris bawah. Sobironi. Bagaimana kalau untuk muannas? Ini contohnya orang muslimah, dua orang muslimah perempuan. Maka caranya tetap sama. Huruf ta marbuthah terakhir itu jadikan baris atas, tambah alif dan nun. Muslimatani. Begitu juga sobirah menjadi sobirotani. Oke, kemudian bagaimana kalau dalam bentuk majrur atau mansub? Majrur itu andai kata sebelum isim musanna itu ada huruf jar contohnya. Atau dalam posisi mansub andai kata isim musanna itu dalam posisi maf'ul bih atau objek. Maka caranya tambahkan ya dan nun. Nunnya ini baris bawah ini. Tambahkan ya dan nun. Pada akhir kata bentuk mufrad, huruf sebelumnya baris fathah. Jadi kita tambah ya mati sama nun dengan baris bawah. Contohnya seperti ini. Muslimun. Kita ingin menjadikan dua orang muslim. Jadinya huruf terakhir tetap baris fathah. Tambah ya dan nun. Jadinya muslimaini. Kemudian kalau sobirun berubah menjadi sobiroini. Kalau muslimah menjadi muslimataini. Kemudian kalau sobirah, perempuan yang sabar, dua orang perempuan sabar, jadinya sobirotaini. Jadi kesimpulannya, isim mufrad bisa diubah dalam bentuk dua buah isim musanna tergantung posisinya. Kalau kitabun nanti bisa menjadi kitabani atau kitabaini. Kalau ustaz menjadi ustazani atau ustazaini. Kalau madrasah, madrasatani atau madrasatain. Ini tergantung posisinya nanti. Selanjutnya, ini untuk tesnya. Qolamun. Jadikan isim musanna. Jadinya qolamani, qolamaini. Darsun, pelajaran. Buat bahasa Arab dua pelajaran. Jadinya darsani, darsaini. Selanjutnya dalam bentuk jamak. Jamak itu adalah kata yang menunjukkan arti benda yang ditunjuk itu bermakna banyak. Intinya dia itu adalah 3 atau lebih. Jumlahnya 3 atau lebih. Ingat aja ini gambarnya. Kalau ada yang jumlahnya 3 atau lebih dari 3, itu istilahnya adalah isim jamak dalam bahasa Arab. Ya, isim jamak dalam bahasa Arab terbagi 3. Ada istilahnya jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim ini jamak untuk isim muzakkar. Kemudian ada istilahnya jamak muannas, jamak untuk isim muannas, dan ada lagi istilahnya nanti jamak taksir. Dan akan kita bahas, kalau jamak muzakkar salim, ini kita menambahkan waw dan nun pada akhir kata bentuk mufrad. Huruf akhir sebelum penamaan kita kasih baris dhammah. Kita langsung ke contoh. Contohnya muslim. Kita ingin menjadikan bahasa Arabnya orang-orang muslim. Caranya gimana? Jadikan huruf terakhir dhammah. Muslimu tambah waw dan nun. Dan ingat untuk jamak muzakkar salim nunnya ini baris atas. Jadinya muslimun. Contoh lain kalau sobirun kita buat bahasa Arab orang-orang sabar jadinya sobiruna. Ya. Bagaimana kalau jamak muzakkar salim dalam posisi majrur atau mansub? Ya, ketika dia didahului huruf jar atau dalam posisi maf'ul bih contohnya. Kita menjadikan huruf tambahan terakhirnya itu ya dan nun. Ingat, nunnya itu baris atas terus. Pada akhir kata bentuk mufrad, huruf sebelumnya berbaris kasrah atau berbaris bawah. Contohnya seperti ini, muslim. Kalau dia ada ya dan nun, ubah huruf terakhirnya jadi muslimi dulu, baris bawah. Baru tambah ya dan nun. Akhirnya muslimina. Kemudian sobirun. Kalau untuk jadi jamak muannas salim, jamak muzakkar salim, posisi mansub atau majrur jadinya sobirina. Oke, untuk tesnya, para guru mudarrisun ubah jadi jamak muzakkar salim dalam bentuk kedua-duanya.
jadinya mudarrisuna dan mudarrisina. Al-hadir, para orang yang datang, orang yang hadir. Kita buat apa bahasa Arabnya? Para hadirin atau orang-orang yang hadir. Maka bahasa Arabnya adalah al-hadiruna dan al-hadirina. Jadi seperti ini. Misalnya mukmin, jamaknya muzakkar salimnya adalah jadinya mu'minuna dan mu'minina. Kalau solih, maka jamak muzakkar salimnya solihuna dan solihina. Bagaimana jamak muannas salim? Untuk jamak muannas salim, ini caranya hilangkan ta marbut. Hilangkan ta marbutah pada isim mufrad muannas. Jadi kita ambil dari isim muannasnya, mufradnya. Tambahkan alif dan ta pada akhir kata benda mufradnya. Dan huruf terakhir sebelum penambahan berbaris fathah. Ya, contohnya ini misalnya muslimah. Bagaimana kalau bahasa Arab dari para perempuan muslim? Maka caranya adalah ta marbutoh ini kita hilangkan dulu. Jadinya muslimah. Baru tambah alif dan ta. Jadinya muslimatun. Kalau untuk dalam bentuk, baik posisi marfu', majrur, maupun mansub, maka tetap berakhiran alif dan ta. Cuma nanti ada yang barisnya berbeda. Kalau dalam posisi marfu', kalau itu jamak muannas salim, itu berakhiran dhammah. Tapi kalau untuk posisi majrur dan mansub, maka itu nanti berakhiran kasrah. Contohnya lagi sobirah, kita jadikan jamak muannas salim, maka akan menjadi sobirat, para perempuan yang sabar. Untuk tes, coba ubah kalimat kata-kata berikut menjadi isim muannas, isim jamak muannas salim. Al-hafizah, jadikan jamak muannas salim, maka berubah menjadi al-hafizat. Kemudian al-jahilah, ubah jadi jamak muannas salim, maka akan berubah menjadi al-jahilat. Dan selanjutnya jamak taksir. Apa pula istilahnya ini jamak taksir? Jamak taksir itu isim jamak yang tidak memiliki pola yang tetap. Kalau tadi jamak muzakkar salim itu memiliki pola ditambah akhirnya adalah waw dan nun atau ya dan nun. Kalau jamak muannas salim itu berakhiran alif dan ta. Tapi kalau jamak taksir ini tidak ada pola tambahan. Polanya banyak dan ini digunakan dalam bahasa Arab dengan istilah simai. Apa itu simai? Itu sesuai dengan apa yang sering diucapkan oleh orang-orang Arab. Dan para murid untuk menentukannya dan juga cara menghafal dan mengetahuinya, para murid harus sering-sering melihat kamus bahasa Arab. Ini contohnya, Korea. Kalau ketika jamak menjadi kuro, ini kan nggak ada ketentuannya ini. Apakah hilangkan ta marbutoh, hurufnya kenapa diubah, makanya itu disebut dengan jamak taksir, tidak ada polanya. Korea artinya desa, kuro jadinya desa-desa. Madinah, kota, jamaknya mudun. Ini juga jamak taksir, jamaknya taksir di sini mudunnya ini. Zahrah, bunga, jamaknya ada dua ini, ada azhar, ada zuhur. Itu maksudnya jamak taksir, tidak ada pola. Dan qalamun, artinya pena. Bahasa Arab pena-pena, itu jadinya aqlam. Kitabun, jamaknya kutubun. Kemudian contoh lain, masjidun, jamaknya masajid. Jadi masing-masing tadi itu polanya berbeda-beda. Itulah disebut dengan jamak taksir. Fahimtum? Ya. Saya harap para murid bisa memahami penjelasan dari isim mufrad, musanna dan jamak. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.